Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Sofyani dengan NIM C1B023087. Baiklah, pada video yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen kinerja. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja, yaitu Ibu Dr. Sri Rosita, SEMM. Yang pertama, kita masuk ke definisi dari sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja atau performance management system adalah kerangka terstruktur yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi, mengembangkan, dan juga meningkatkan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Berbeda dengan penilaian kinerja tradisional yang hanya terfokus pada evaluasi tahunan, sistem manajemen kinerja modern ini menekankan pendekatan dinamis, kolaborasi, dan juga berfokus pada tujuan. Selanjutnya adalah tujuan dari sistem manajemen kinerja. Yang pertama, menyelaraskan tujuan individu dengan visi perusahaan, di mana memastikan setiap karyawan yang berkontribusi itu tepat pada sasaran organisasi. Yang kedua, memberikan umpan balik melalui diskusi dua arah, bukan hanya penilaian satu arah saja. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan karyawan, lalu merancang rencana pelatihan yang tepat. Yang terakhir, mendukung keputusan SDM seperti promosi, kenaikan gaji, atau rotasi jabatan berdasarkan data kinerja yang objektif. Selanjutnya adalah proses dan komponen kunci dari sistem manajemen kinerja. Yang pertama adalah penetapan tujuan ataupun goal setting, di mana hal ini menggunakan kriteria SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Contohnya, meningkatkan penjualan sebesar 15% dalam 6 bulan. Yang kedua adalah pemantauan berkelanjutan atau continuous monitoring, di mana manajer dan karyawan itu melakukan check-in rutin, mingguan ataupun bulanan untuk membahas progres, hambatan, dan juga dukungan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah evaluasi formal atau performance review, dilakukan secara periodik, misalnya semesteran ataupun tahunan dengan metrik kuantitatif atau KPI dan juga kualitatif ataupun soft skill. Yang keempat adalah pengembangan karyawan ataupun development plans. Contohnya seperti pelatihan teknis, program monitoring, atau job shadowing untuk mengatasi skill gaps. Yang terakhir adalah penghargaan dan apresiasi ataupun reward dan recognition, yaitu sistem bonus, insentif non-finansial, ataupun pengakuan publik untuk memotivasi karyawan untuk berkinerja tinggi. Manfaat sistem manajemen kinerja bagi perusahaan dan karyawan. Bagi perusahaan, yang pertama dapat meningkatkan produktivitas dan juga retensi karyawan. Yang kedua, memperkuat budaya organisasi yang transparan dan orientasi pada pertumbuhan. Yang ketiga, mengurangi bias dalam keputusan SDM karena berkat data kinerja yang terukur. Manfaat bagi karyawan, yang pertama, ekspektasi kerja yang jelas dan kesempatan untuk berkembang. Yang kedua, hubungan lebih baik dengan manajer melalui komunikasi yang terbuka. Selanjutnya, tantangan yang sering dihadapi dalam sistem manajemen kinerja. Yang pertama, karyawan merasa bahwa sistem ini hanya menambah pekerjaan administrasi, di mana dalam praktiknya banyak karyawan yang memandang bahwa sistem sebagai tumpukan formulir yang harus diisi secara rutin, dan juga prosedur birokratis yang menyita waktu produktif serta aktivitas tambahan di luar tugas utama mereka, di mana kondisi tersebut itu sering menyebabkan pengisian dokumen yang terburu-buru yang dapat menyebabkan data kinerja itu tidak menjadi akurat serta resistensi terhadap proses evaluasi. Tantangan yang kedua adalah penilaian yang tidak objektif atau terpengaruh kesan pertama ataupun kinerja terakhir. Masalah klasik yang muncul itu mencakup yang pertama adalah halo effect, di mana halo effect sendiri adalah kecenderungan menilai positif seluruh aspek hanya karena satu keunggulan saja. Contohnya seperti karyawan yang pandai presentasi itu dianggap baik di semua bidang. Yang kedua adalah resensi bias, adalah penilaian terlalu dipengaruhi peristiwa terkini. Contohnya pencapaian 11 bulan itu bisa tertutupi oleh kesalahan di bulan terakhir. Yang ketiga adalah personal bias, di mana pengaruh hubungan interpersonal dalam penilaian. Contohnya kecenderungan menyukai karyawan dengan karakter mirip dengan si penilai. Tantangan yang ketiga adalah sistem tidak cocok dengan budaya kerja di perusahaan. Sistem ini sering gagal karena terdapat benturan nilai, seperti sistem formal itu versus budaya kerja informal, ataupun juga metode terstruktur versus dengan kebiasaan kerja fleksibel.
sering gagal yang kedua adalah karena kesenjangan persepsi, di mana manajemen ini menginginkan pengukuran ketat, sedangkan karyawan itu mengutamakan kebebasan berkreasi. Yang ketiga adalah penetapan template. Jadi sistem yang sama itu dipaksa untuk semua divisi, di mana tidak mempertimbangkan karakteristik unik di tiap tim. Baiklah, kita masuk ke studi kasus dengan judul meningkatkan pelayanan publik dengan manajemen kinerja di pemerintah daerah. Latar belakang dari kasus ini adalah pemerintah daerah punya tugas penting dalam memberikan layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan juga pembangunan infrastruktur. Namun, banyak kendala seperti anggaran terbatas, birokrasi yang terlalu terbelit-belit, dan juga kurangnya transparansi membuat layanan ini sering tidak maksimal. Di mana studi kasus ini melihat bagaimana manajemen kinerja ataupun pengaturan cara kerja yang terukur bisa membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanannya. Masalah yang dihadapi yang pertama tidak mau berubah, di mana banyak pegawai dan pejabat itu enggan untuk pakai cara baru karena sudah nyaman dengan sistem yang lama. Yang kedua adalah tidak teratur, yaitu sulit mengukur keberhasilan jika data tidak terkumpul dengan baik. Yang ketiga, kurangnya dana dan SDM karena tidak semua daerah itu punya cukup uang ataupun tenaga ahli untuk menerapkan sistem ini. Solusi dari masalah tersebut adalah yang pertama mengajak semua pihak untuk terlibat dengan memberikan sosialisasi dan juga mengadakan pelatihan. Yang kedua, memperbaiki sistem data dengan menggunakan software yang khusus dan juga melatih staf agar bisa menggunakannya. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memprioritaskan program yang lebih penting terdahulu. Yang keempat, menerapkan sistem yang jelas dengan menetapkan target dan melakukan evaluasi. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah sistem manajemen kinerja adalah kerangka terstruktur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja karyawan secara berkelanjutan dengan tujuan menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Sistem manajemen kinerja itu melibatkan proses seperti penetapan tujuan yang smart, pemantauan rutin, evaluasi formal, dan juga pengembangan karyawan. Meski bermanfaat bagi produktivitas dan transparansi, tantangannya itu meliputi persepsi sistem sebagai beban administratif, bias dalam penilaian, dan juga ketidakcocokan dengan budaya perusahaan. Sekian video dari saya, maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.